Tema yang kita angkat mengenal tauhid. Karena apa? Karena salah satu ayat yang dikutip dalam kitab Tauhid tentang keutamaan tauhid adalah surah An-Nahl 36. Allah berfirman di ayat tersebut, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Rasul ini yang diutus ke setiap umat ini selalu menyerukan satu kalimat, yaitu wa'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Ini selaras dengan kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada taghut. Nanti salah satu di antara makna taghut adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah itu taghut. Jauhi sesembahan-sembahan selain Allah. La ilaha illallah. Satu-satunya sesembahan yang hak adalah Allah. Sesembahan selain Allah wajib dijauhi, wajib ditinggalkan, wajib dihindarkan. Dan inilah makna dari walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap umat satu rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Apa itu arti taghut? Taghut itu secara bahasa adalah segala sesuatu yang lebay, berlebih-lebihan, melewati batas-batas kewajaran. Seperti dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-11, Allah menyatakan, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kata Allah, sesungguhnya lamma taghal ma, ketika air itu taghut. Taghut itu berasal dari kata togho. Ketika air itu togho, togho itu melewati batas kewajaran. Jadi banjir, jadi bah, jadi tsunami. Hamalnakum fil jariyah. Kami bawa kalian itu ke atas perahu. Ini tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika hujan turun deras, kemudian selain hujan dari langit, semua mata air yang ada di dalam bumi pun pada keluar atas perintah Allah Azza wa Jalla. Faltaqal ma'u, maka bertemulah dua air ini, dua air dari atas dan air dari dalam tanah. Bima'in munhamir. Jadi airnya banjir bah. Secara bahasa togho, yang kemudian membentuk kata taghut. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu sudah melampaui batas berupa banjir, maka kami bawa kalian ke atas perahu. Jadi secara bahasa taghut maknanya adalah segala sesuatu yang melewati batas. Inilah yang kemudian
dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan masalah taghut. Jadi makna taghut, makna asalnya adalah segala sesuatu yang melewati batas. Nah, taghut ini wajib untuk diingkari, wajib untuk dijauhi. Pertama, karena seruan para rasul yang oleh Allah diutus begitu, ani'budullah wajtanibut taghut, sembah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Ini yang pertama. Yang kedua, menjauhi taghut itu termasuk isi kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan siapa orang yang telah berpegang teguh kepada la ilaha illallah, orang itu dianggap telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Tali Allah yang kuat itu salah satunya kufur kepada taghut. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 256 setelah ayat kursi, lalu Allah menyatakan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hak, mana yang batil. Lalu Allah menyatakan famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa orang yang kufur kepada taghut, kufur kepada semua sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, la ilaha illallah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Imam Al-Baghawi menyatakan al-urwatul wuthqa adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh kepada kalimatut tauhid la ilaha illallah. Karena itulah maka kufur kepada taghut salah satu di antara rukun dari kalimatut tauhid, dan ini adalah keimanan yang tidak bisa ditawar-tawar.